Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Semoga dengan kita awali pagi ini dengan berdoa, kegiatan pembelajaran hari ini bisa lancar sampai akhir ya. Amin. Kemudian akan Bapak absen dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Nadif, Hadir. Yusuf, Rio, Hadir. Rizky. Hadir Pak. Oh, ya. Sudah Bapak absen semuanya ya. Ya Pak. Di sini sudah ada yang tahu belum? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Saya Pak. Apa? Rio, coba. Kemarin Bapak bilang materinya materi peluang Pak. Tentang peluang ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peluang. Yang akan kita pelajari dalam peluang yaitu pertama adalah mengetahui ruang sampel. Yang kedua yaitu titik sampel. Jadi nantinya diharapkan supaya setelah mengetahui atau kita mempelajari peluang ini, kita tahu bagaimana cara menentukan ruang sampel, titik sampel, kemudian kejadian dan besarnya peluang pada suatu kejadian. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya, di sini siapa yang pernah mendengar istilah peluang? Coba, Natif. Peluang usaha Pak. Peluang usaha, bener. Yusuf. Peluang hadir Pak. Nah, bisa juga. Najmi. Peluang bisnis Pak. Oh, ya. Jadi yang udah disebutin semuanya itu bener ya. Nah, terus di sini siapa yang pernah main monopoli ataupun ular tangga? Ayo Pak. Mau Pak? Yang pernah main monopoli dan ular tangga? Pernah Pak saya Pak. Nah di situ kita melempar dadu dan kita belum mengetahui pasti yang akan keluar atau akan berada di permukaan atas itu apakah satu titik, 2 titik, 3 titik sampai 6 titik. Jadi itu yang dinamakan peluang. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Karena di sini himpunan, misalkan kita melempar sebuah koin, maka kemungkinan terjadinya yaitu kalau di permukaan yang atas dia tidak angka, maka dia akan menunjukkan gambar. Nah, kemudian untuk 2 koin di sini himpunannya, karena himpunan kita buat kurung awal.
Untuk mengetahui dua koin, bisa menggunakan tabel maupun dengan diagram pohon seperti ini. Kalau menggunakan tabel, nah seperti ini. Ini kita silangkan menjadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, seperti ini. Berarti yang ada di dalam sini ini termasuk dalam himpunan ruang sampel untuk pelemparan dua koin. Angka, gambar. Seperti ini. Bisa juga menggunakan diagram pohon. Ini, misalkan di sini angka, kemudian di sini gambar, kita tarik. Untuk ini untuk koin pertama, kemudian koin keduanya juga seperti itu. Sini angka, sini gambar, sini angka, sini gambar. Dan hasilnya pun nanti akan sama, yaitu menunjukkan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Ya, seperti itu. Sudah paham ya? Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian semua dalam 3 kelompok. 2 kelompok, maaf. Nah, kelompok 1 ketuanya nanti Nadif, kelompok 2 ketuanya Yusuf. Nah, itu di lembar kerja peserta didik ada masalah 2 dan masalah 3. Silahkan kalian didiskusikan ke kelompok kalian masing-masing. Nanti Bapak suruh untuk menjelaskan di depan dari hasil diskusi kalian. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan dimulai diskusinya. Sudah 5 menit ya. Sekarang akan Bapak suruh maju dari kelompok Nadif untuk menjelaskan dari masalah kedua, yaitu untuk pelemparan 3 koin. Silakan maju ke depan. Ayo silakan coba tuliskan hasilnya, Natif. Pak. Nah, udah benar ya? Semuanya udah paham? Paham, Pak. Tapi coba biar Natif menjelaskan dulu dari kemungkinan-kemungkinan yang udah dituliskan. Coba dijelaskan. Oke, Pak. Jadi teman-teman, untuk kasus ini kita bisa kan angka dan gambar. Terus jika yang muncul pertama adalah angka, yang muncul kedua juga bisa angka, bisa gambar. Terus jika muncul angka dan angka, koin ketiga juga bisa keluar angka dan gambar. Seterusnya itu jadi kita dapat menemukan ruang sampel yaitu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ruang sampel. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali ya. Nanti terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Nah ya, jadi ini pelemparan 3 koin menghasilkan 8 kemungkinan. Nah, mungkin aja nanti koinnya itu 4 atau 5. Ketika 4 kita tinggal
tambahkan kemungkinannya. Jadi angka kita tambahkan, angka, gambar, dan seterusnya seperti itu ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu titik sampel. Nah, apa itu titik sampel? Titik sampel yaitu anggota-anggota yang terdapat pada ruang sampel. Misalkan kita mempunyai ruang sampel S di sini, yaitu himpunan ruang sampel S ini adalah ada AA, AG, GA, GG. Nah, titik sampelnya itu adalah ini, AA, AG, GA, GG. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu kejadian. Nah, kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan kita punya di sini ruang sampelnya yaitu angka-angka, angka gambar-gambar angka dan gambar-gambar. Tentukan minimal satu muka angka. Nah, kemudian di sini himpunan bagiannya, karena yang kita cari adalah minimal satu muka angka, kita tuliskan yang masuk adalah angka-angka, angka gambar, dan juga gambar angka. Angka-angka ini masuk karena pada soal disebutkan minimal satu muka angka. Nah, kemudian yang gambar-gambar dia tidak masuk karena keduanya adalah mukanya adalah gambar gitu. Nah, setelah kita belajar tentang ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian, kita lanjut dengan peluang. Nah, peluang di sini yaitu besarnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Nah, biasa kita simbolkan P atau peluang suatu kejadian. Itu bisa didapat dari hasil kejadian dibanding dengan banyaknya ruang sampel. Bisa Nah, untuk rumusnya seperti ini. Oke, di sini Bapak punya soal untuk latihan. Dua buah dadu ditos bersamaan. Tentukan peluang kejadian berikut ini. Yang pertama yaitu munculnya dadu pertama bermata 4, kemudian muncul mata dadu berjumlah 9. Silakan dicoba dikerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, udah 3 menit ya. Siapa yang mau nyoba maju ngerjain? Nanti Pak, nanti. Atau Bapak tunjuk ini kalau nggak ada yang mau. Ya, nanti baca maju sini, kerjain. Baik, Coba. Pak. Nih. Nah, terima kasih, nanti boleh kembali ke tempat duduk. Nah, jadi yang dikerjakan teman kalian nanti ini udah bener ya. Jawabannya 1/6 dan 1/9 gitu. Jadi setelah kita belajar tentang peluang, kita tahu bagaimana cara kita mencari suatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Misalkan ada pelemparan 2 buah dadu, ada pelemparan 2 buah koin. Nah, itu semuanya sudah dituliskan. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk pelajaran pagi hari ini.